Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kacamata. Kacamata Tuhan itu berbeda dengan kacamatanya manusia. Ini yang ingin saya kupas. Di mata manusia baik, belum tentu di mata Tuhan itu baik. Di mata manusia itu hamba Tuhan. Di mata Tuhan, belum tentu dia itu hamba Tuhan. Ini permasalahan besar bagi kita sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen melihat mereka itu hamba Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, mereka itu bukan hamba Tuhan. Tapi hamba iblis. Saudara yang kekasih, kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan, kalau saudara tidak mengerti Alkitab, saudara tidak bisa membedakan mana itu orang baik, mana itu orang jahat, mana itu hamba Tuhan, mana itu hamba iblis. Nih, pada pagi hari ini saya ingin kupas masalah ini. Penting, saudara yang kekasih, ini sangat penting bagi keselamatan kita. Ini sangat penting untuk orang-orang Kristen. Kacamata Tuhan berbeda dengan kacamata manusia. Di mata manusia baik, belum tentu di mata Tuhan itu baik. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 22, saya bacakan ya saudara yang kekasih. Ini di mata manusia itu baik, tapi di mata Tuhan itu jahat. Ini di mata manusia itu hamba Tuhan, tetapi di mata Tuhan itu hamba iblis. Ya, saya ingin kupas masalah ini. Matius 7 ayat 22, di situ dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang jadi masalah ya saudara yang kekasih. Kalau kita lihat dari firman Tuhan Matius 7 ayat 22, di mata manusia, orang ini berbuat baik saudara yang kekasih. Mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan. Ini baik saudara yang kekasih. Ini hamba Tuhan. Di kaca manusia, di kacamata manusia, orang seperti ini adalah orang yang baik. Menyembuhkan orang sakit loh, baik itu saudara yang kekasih. Mengusir setan, itu baik. Ini pekerjaan hamba Tuhan. Itu di kacamata manusia. Tetapi di kacamata Tuhan, orang ini ternyata orang jahat. Saya ulangin lagi biar saudara lebih jelas. Matius 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Luar biasa saudara yang kekasih. Di kacamata manusia dia ini hamba Tuhan, mengadakan mujizat, mengadakan KKR di mana-mana, menyembuhkan orang, bahkan mengusir setan. Di kacamata manusia ini hamba Tuhan yang luar biasa baiknya. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa di kacamata manusia. Tetapi di dalam kacamata Tuhan, ternyata orang seperti ini ada orang
jahat. Saya ulangin lagi ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tanda seru itu di situ dikatakan. Berarti Tuhan marah. Ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Itu tanda seru, saudara yang kekasih. Saudara perhatikan ayatnya. Nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini tanda seru lagi, saudara yang kekasih. Di mata manusia, dia ini hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang berbuat baik, mengadakan mujizat. Di akhir zaman ini, kata Tuhan, banyak hamba iblis menyamar seperti hamba Tuhan. Ternyata mereka pembuat kejahatan, kata Tuhan. Secara logika, itu nggak masuk akal. Seorang yang bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengadakan mujizat, mengadakan nubuat. Secara logika, orang ini baik. Secara logika, orang ini hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang tidak mau mempunyai karunia yang luar biasa seperti ini? Tetapi di kacamata Tuhan, dia ternyata orang jahat. Ternyata orang ini adalah orang yang berbahaya di mata Tuhan. Pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu, saudara kekasih? Kalau saudara baca lagi di dalam ayat yang ke-15. Ya, saya ingin berbicara tentang ayat 15. Kenapa hamba iblis ini bisa dipakai menyembuhkan orang sakit, mengusir setan? Kalau saudara ingin melihat hamba Tuhan, hamba iblis lah ini ya, saudara yang kekasih. Ini bukan hamba Tuhan. Di mata manusia ini hamba Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, ini hamba iblis. Bingung ya, saudara yang kekasih? Saya juga tadinya bingung. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata di dalam Matius 7 ayat 15, ini biang keladinya nih. Kalau saudara ingin melihat apakah dia itu orang baik atau itu orang jahat, apakah itu hamba Tuhan atau hamba iblis, saudara harus melihat di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau saudara ingin melihat apakah orang itu baik atau tidak, saudara harus melihat dari sifatnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu nabi-nabi palsu, saudara yang kekasih. Menyamar seperti domba. Jadi kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak bisa membedakan mana itu hamba Tuhan, mana itu hamba iblis. Mana itu orang baik, mana itu orang jahat. Tuhan sudah mengatakan di akhir zaman banyak orang jahat menyamar seperti hamba Tuhan. Banyak orang jahat menyamar seperti orang baik. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan seperti ini, kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, maka saudara akan terkecoh dengan masalah ini. Firman Tuhan ini yang bisa membedakan mana itu hamba Tuhan, mana itu hamba iblis, mana itu orang baik, mana itu orang jahat. Saya nggak bisa menilai saudara orang baik. Saudara nggak bisa nilai saya ini orang baik. Saudara nggak bisa nilai saya ini hamba Tuhan.
Yang bisa menilai saya apakah saya hamba Tuhan atau orang baik, firman Tuhan ini yang menilai. Kalau firman Tuhan yang menilai, itu pasti benar. Kalau manusia yang menilai, itu bisa salah. Banyak kan saudara yang kekasih, saudara menilai orang. Saudara pernah kan mengalami, saudara menilai orang itu baik, ternyata orang itu jahat karena nipu. Saya pernah. Tadinya saya nilai itu orang baik, sama saya baik. Setelah saya tertipu uang, tertipu segalanya, baru saya tahu ternyata dia itu orang jahat. Sepertinya dia itu hamba Tuhan. Ternyata setelah saya tahu, ternyata dia itu hamba iblis. Firman Tuhan sudah mengatakan di akhir zaman, banyak hamba iblis menyamar seperti hamba Tuhan. Banyak orang baik menyamar seperti banyak orang jahat, terbalik saudara. Banyak orang jahat menyamar seperti orang baik, sehingga banyak yang tertipu. Di akhir zaman ini, banyak orang Kristen tertipu dengan hamba iblis menjadi hamba Tuhan. Apa sih ciri-ciri hamba iblis? Saya ingin katakan sekali lagi. Ciri-ciri hamba iblis itu tukang bohong. Yohanes 8 ayat 44. Bapa mula adalah pendusta. Bapa segala pendusta adalah iblis. Kalau saudara ingin melihat hamba iblis, saudara lihat apakah orang itu tukang bohong apa bukan. Ciri-ciri hamba iblis itu tukang tipu. Yohanes 8 ayat 44. Ini kesaksian saya. Fair. Ada hamba Tuhan. Kalau dia khotbah, kalau dia mengajar, luar biasa. Saya ikut dia adalah setahun lebih. Hamba Tuhan. Katanya, khotbahnya bagus. Saya akuin. Menggali firman Tuhannya luar biasa. Suatu saat dia tanya sama saya, Fit, apa yang ingin kamu tanya? Saya tanyalah sama dia, karena dia suruh saya nanya, saya tanya. Saya mau tanya nih Pak. Bapak kan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Tapi Bapak juga kan dagang. Bisnis lah. Hamba Tuhan menyangkut bisnis, ikut bisnis juga. Saya tanya, jujur Pak, di sini ada Tuhan, harus jujur. Saya bilang, Bapak bisnis, usaha, di hamba Tuhan tapi ikut bisnis. Bapak usaha, dalam usaha itu Bapak masih berbohong nggak? Masih nipu nggak bohong? Usahanya masih berbohong nggak? Dia senyum. Gali firman yang Tuhan mah luar biasa. Status hamba Tuhan, status gembala, status pendeta, bisnis. Dia senyum, saudara yang kekasih. Dia bilang, ya masih lah Fit, dia bilang. Sekalipun saya hamba Tuhan, kalau saya bisnis, saya tetap masih nipu-tipu lah. Tapi nggak banyak, kata dia. Bohong. Saya ingin nyatakan kepada di mata manusia, di mata jemaatnya, dia ini hamba Tuhan loh. Tetapi di mata Tuhan, dia ini seorang hamba iblis. Karena Yohanes 8 ayat 44. Bapakmu pendusta. Bapak segala pendusta adalah iblis. Kalau hamba iblis sudah menjadi hamba Tuhan, kacau. Ini terjadi di akhir zaman. Saya ngalami. Saya saksikan. Saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri. Dia mengatakan dia hamba Tuhan, tapi masih bohong. Ini yang Tuhan katakan. Dari buahnya lah kamu dapat melihat apakah dia itu hamba Tuhan atau hamba iblis. Di akhir zaman ini banyak terjadi. Korbannya mah nggak salah, tapi masih tukang tipu. Inilah yang saya ingin katakan, kacamata Tuhan dengan kacamatanya iblis. Kacamata Tuhan dengan kacamata manusia.
Luar biasa di akhir zaman ini Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan. Bukan, Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu. Kalau orang bernubuat kan memberitakan Injil, saudara yang kekasih. Memuji nama Tuhan. Nggak ada yang namanya mengadakan mujizat nggak memuji nama Tuhan. Saudara perhatikan di akhir zaman. Banyak orang memuji nama Tuhan. Mengadakan KKR, menyembuhkan orang, menyebut nama Tuhan. Tapi masih melakukan kejahatan. Luar biasa di akhir zaman. Ini yang ingin saya katakan. Apalagi sih ciri-ciri orang yang hamba iblis? Tukang maling. Hamba iblis itu tukang maling. Banyak hamba tukang maling menjadi hamba Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yudas suka maling uang kas. Kasih Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yudas suka maling uang Tuhan. Kalau saudara baca lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18, di situ dikatakan apa? Yudas membeli tanah dari uang kejahatannya. Luar biasa. Ciri-ciri hamba iblis itu maling uang kas Tuhan. Mungkin khotbahnya bagus. Ngomongnya sopan santun. Wibawa kalau ngomong. Tidak pernah menjelekan orang lain. Tapi tukang maling. Nah, bingung kan saudara? Nggak mungkin lah hamba Tuhan saya ini tukang maling. Saudara perhatikan aja di akhir zaman ini. Saya ingin katakan apa adanya nih saudara yang kekasih. Hamba Tuhan kan nggak kerja. Dia hanya melayani Tuhan. Dia bisa kaya itu dari mana? Hamba Tuhan yang nggak kerja, banyak uang. Salah nggak? Nggak salah. Hamba Tuhan kaya itu nggak salah, saudara yang kekasih. Nggak dosa. Hamba Tuhan kaya itu nggak dosa. Tetapi yang jadi masalah gini. Kekayaan yang dia dapatkan itu dari mana? Kalau dari warisan orang tuanya, itu nggak dosa. Kalau dari pemberian dari jemaat, itu nggak dosa. Hamba Tuhan seperti itu tidak dosa. Dia kaya karena ada jemaat yang memberi dia harta atau membeli dia rumah. Kan saudara pernah dengar kan hamba Tuhan dibelikan mobil, dibelikan rumah, dikasih tanah, dikasih uang. Salah nggak? Nggak salah. Hamba Tuhan seperti ini tidak salah dan tidak dosa. Tetapi yang jadi masalahnya begini. Apabila kekayaannya itu didapat dengan cara mencuri uang kasnya Tuhan, itu permasalahannya. Ya, hamba Tuhan yang banyak uang, yang kaya, kalau kekayaannya itu dari pemberian dari jemaat, itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau kekayaannya itu didapat dengan cara mencuri uang yang Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yudas mencuri uang Tuhan. Uang Tuhan adalah uang perpuluhan. Imamat 27 ayat 30 di situ dikatakan uang perpuluhan miliknya Tuhan. Kalau uang perpuluhan itu punya Tuhan dicuri sama hamba Tuhan, maka ia disebut pencuri. Mungkin di mata manusia dia bukan pencuri, tetapi di kacamata Tuhan, dia sudah mencuri uang Tuhan. Ini Yudas yang melayani Tuhan, tapi mencuri. Apalagi hamba iblis. Ciri-ciri hamba iblis kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2, ayat yang keempat. Saya akan bacakan. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Inilah yang dinamakan hamba iblis. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak menjalankan firman-Nya, dia disebut seorang
pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan, saudara tidak mempraktekkan isi dari firman Tuhan itu disebut pendusta. Mungkin di kacamata manusia itu kita pintar firman Tuhan, tetapi kita tidak mempraktekannya. Kita menjadi pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam hidup orang tersebut. Orang yang sudah mengerti firman Tuhan, tetapi dia tidak mempraktekkan isi dari firman Tuhan itu di kacamata Tuhan itu orang jahat. Jadi saudara jangan bangga punya hamba Tuhan pintar. Nggak menjamin hamba Tuhan pintar itu baik. Tidak menjamin hamba Tuhan yang pintar itu hamba Tuhan. Tuhan sudah mengatakan barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak mempraktekkan isi dari apa yang dikatakan firman Tuhan, maka di situ dikatakan pendusta. Saudara mau kawan sama orang pendusta? Kalau saya nggak mau punya kawan pendusta, pasti kita ditipu. Pendusta itu tukang tipu, saudara yang kekasih. Saya ingin katakan sekali lagi, saudara yang kekasih, jangan sampai saudara memiliki hamba Tuhan yang seperti ini. Dia ngerti firman Tuhan, tetapi dia tidak mempraktekkan isi dari firman Tuhan itu. Itu dikatakan di mata Tuhan jahat. Banyak di akhir zaman ini hamba Tuhan pinter-pinter. Saudara lihat di YouTube. Saya mah nggak ada apa-apanya pinternya sama hamba-hamba Tuhan yang senior. Nggak ada apa-apanya. Luar biasa. Kalau saudara lihat di YouTube ya, pendeta-pendeta besar tuh seperti Gilbert, Eratus, Stephen Tong, ya apalagi apa Alek ya, Umande. Banyak sekali hamba Tuhan yang pinter-pinter, yang terkenal, sudah teruji pinternya. Tetapi kalau dia tidak mempraktekkan isi dari Alkitab itu, maka di kacamata Tuhan mereka pembohong. Lebih baik mengerti firman Tuhan sedikit, tapi kita praktekkan, daripada mengerti firman Tuhan yang sangat banyak. Firman Tuhan kita ngerti banyak nih, tapi kita tidak praktekkan. Maka di kacamata Tuhan itu pembuat kejahatan. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita takut sama Tuhan. Itu yang harusnya. Sekarang di akhir zaman ini, saudara yang kekasih, saudara perhatikan di akhir zaman. Banyak hamba Tuhan yang pinter-pinter, tapi dia tidak takut dengan Tuhan. Lebih baik kita mengerti firman Tuhan sedikit, tapi kita takut dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita mati, kita dibukakan pintu surga. Wahyu 3 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, kekuatanmu tidak seberapa. Karena engkau mengikuti firman-Ku, maka aku bukakan pintu. Saudara baca aja di dalam Wahyu 3 ayat ke-8. Apa kata saya ini benar atau tidak? Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu apa ini? Sebentar saudara yang kekasih, saya agak kacamata saya kurang jelas nih. Saya baca lagi di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu dan aku tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa pekerjaanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Aku tahu pengetahuan firman-Mu nggak seberapa, tetapi engkau mengikuti firman-Ku, maka aku bukakan pintu untuk saudara masuk. Saudara yang kekasih, di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan yang pintar, menggali firman Tuhan itu pintar. Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya, pakai bahasa Arabnya lagi ditambah. Luar biasa dia ngupas firman Tuhan.
Tapi apabila dia tidak mempraktekkan isi dari firman Tuhan itu, di mata Tuhan zong. Mungkin di mata jemaatnya, pendeta gue pintar. Kalau ngupas Alkitab, sampai jero-jeroannya kebuka. Firman Tuhannya luar biasa. Menggali firman Tuhan itu per ayat katanya. Tetapi dia nggak mempraktekkan isi dari Alkitab itu. Maka di kacamata Tuhan, zong. Untuk apa saudara ngerti firman Tuhan kalau nggak dipraktekkan? Di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Bisa belajar, bisa khotbah, nggak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Itu yang dinamakan hamba iblis. Hamba iblis itu bisa khotbah nggak? Bisa, saudara yang kekasih. Hamba iblis jago khotbahnya. Bahkan hamba iblis itu bisa mengadakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia tidak bisa mempraktekkan isi dari firman Tuhan itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menyesatkan orang-orang Kristen. Matius 24 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus. Matius 24 ayat 15. Saya ingin katakan lagi kepada saudara, ini penting. Sebagai hamba Tuhan harus membongkar masalah ini supaya jangan lagi ada orang-orang Kristen yang ditipu oleh hamba iblis yang nyamar seperti hamba Tuhan. Matius 24. Maaf saudara kasih. Matius 24 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Mana 15? Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Pembinasa itu pembunuh, berdiri di tempatnya kudus. Tempat kudus itu tempat mimbar, saudara yang kekasih. Mimbar khotbah itu adalah tempat yang kudus. Apabila di mimbar sudah ada pembinasa, maka pembaca harus memperhatikannya. Di gereja, saya ingin katakan apanya? Adanya. Di gereja sudah banyak pembinasa berdiri di tempat mimbar gereja. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan sudah mengatakan di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu berdiri di atas mimbar. Sepertinya memberitakan Injil. Sepertinya mengadakan mujizat. Sepertinya menyelamatkan umat manusia. Ternyata mereka membinasakan umat manusia. Matius 23 ayat 13, 14, 15, 16. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, hai pemimpin-pemimpin buta. Kamu menutup pintu-pintu surga. Kamu sendiri nggak masuk. Kamu menghalangi orang untuk masuk ke surga. Kamu menobatkan orang. Tapi kamu bawa orang itu ke neraka, bukan ke surga. Ini di akhir zaman, saudara yang kekasih. Banyak hamba-hamba Tuhan. Atau banyak hamba-hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan. Mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan. Tetapi ujung-ujungnya cari uang. Saya ngomong apa adanya di akhir zaman ini. Jadi saudara harus melihat dari buahnya. Hamba Tuhan kaya salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau kekayaannya didapat dengan cara nggak benar, itu masalah. Mereka menjual firman Tuhan untuk mendapatkan fulus.
hamba Tuhan. Kata manusia. Tapi kata Tuhan, hamba iblis. Kenapa? Bisa khotbah, nggak bisa praktek. Banyak tuh di akhir zaman. Di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan bisa khotbah, tapi nggak bisa mempraktekkan. Itu yang dinamakan hamba iblis. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa yang sudah mengenal Dia, tetapi dia tidak menjalankan firman-Nya, maka ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau ada hamba Tuhan yang bisa khotbah tetapi tidak bisa mempraktekannya, itu bukan hamba Tuhan. Hamba iblis. Yang bisa menilai saudara hamba Tuhan atau hamba iblis, bukan saya. Yang bisa menilai saudara orang baik atau orang jahat, itu bukan saya. Yang bisa menilai saudara orang baik atau orang jahat, atau hamba Tuhan atau hamba iblis, nih. Kalau firman Tuhan yang menilai, tidak akan salah. Tetapi kalau manusia yang menilai, saya yang menilai, bisa salah. Ya, jelas saudara yang kekasih. Jangan sampai saudara ditipu oleh hamba iblis. Ngomongnya pinter tapi tukang tipu. Ngomongnya pinter tapi tukang maling. Dari buahnya lah engkau dapat melihat. Saya ingin katakan kepada saudara, khususnya orang Kristen, hati-hati di akhir zaman ini. Banyak hamba iblis menyamar menjadi hamba Tuhan. Banyak orang jahat menyamar menjadi orang baik. Kalau saudara nggak mengerti tentang firman Tuhan, saudara tertipu. Kalau tertipu uang nggak gitu masalah, saudara yang kekasih. Tapi kalau saudara tertipu tentang surga dan neraka, itu jadi masalah. Saya pernah ditipu oleh hamba iblis. Waktu pertama saya kenal, sangkan saya hamba Tuhan. Baik. Tetapi setelah saya sudah mengenal dia, ternyata saya baru tahu dia itu hamba iblis, tukang tipu. Pada waktu saya ada duit, dirangkul saya. Pada waktu saya jatuh susah, dibuang saya. Itu ciri-ciri hamba iblis. Jangan lihat status hamba Tuhan. Jangan status lihat pendetanya. Lihat dari sifatnya. Baru saudara bisa menilai apakah hamba Tuhan atau hamba iblis. Jangan terkecoh dengan status jabatan pendeta. Jangan terkecoh. Saya ingin menjadi kesaksian lagi saudara yang kekasih sedikit. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, khotbahnya mengatakan, saya lihat di YouTube, saya dengar di YouTube, saya lihat orangnya dan di situ dikatakan hamba Tuhan ini mengatakan begini. Di luar Yesus ada keselamatan. Di situ sangat jelas dikatakan sama dia. Dia hamba Tuhan yang senior. Ngerti bahasa Ibraninya, ngerti bahasa Grikanya, ngerti bahasa Yunani, ngerti bahasa Inggrisnya. Ini hamba Tuhan terkenal, saudara yang kekasih. Jemaatnya ribuan, ratusan ribu mungkin ya. Dia baik, saudara yang kekasih. Dia kaya. Dia khotbahnya begini. Dia katakan, di luar Yesus ada keselamatan. Kalau judulnya itu benar. Khotbahnya nggak benar. Di judulnya hanya di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan ada di dalam Dia, Yesus Kristus. Judulnya benar, tetapi khotbahnya salah. Dia katakan di luar Yesus ada keselamatan. Dia khotbah begini. Seandainya ada orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, kalau dia berbuat baik, dia masuk ke langit yang baru, bumi yang baru. Saudara, carilah YouTube, judulnya di dalam Dia tidak ada keselamatan. Di situ dikatakan begitu. Orang yang menolak Yesus, kalau dia berbuat baik, dia masuk ke bumi yang langit yang baru. Itu. Jadi di luar Yesus, kalau dia berbuat baik, dia termasuk bisa masuk surga. Tetapi dia bilang begini, tetapi dia tidak menjadi warga negara kerajaan surga, tapi dia hanya menjadi rakyat biasa katanya.
Orang yang berbuat baik nggak percaya Yesus bisa masuk surga lah, kasar ngomongnya. Itu hamba Tuhan yang terkenal loh yang mengatakan. Senior, hamba Tuhan yang luar biasa, yang pintar. Apakah benar orang yang di luar Yesus mati bisa masuk surga? Kata dia bisa masuk surga. Yang bisa menentukan kita masuk surga atau masuk neraka itu ini, saudara. Coba kita cek, benar nggak perkataan dia? Kita baca di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini hanya orang yang percaya Yesus yang sebagai Tuhan. Dia yang layak bisa masuk surga, diselamatkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Ini yang katakan yang punya surga loh, saudara yang kekasih. Saudara baca lagi di dalam Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-9 saya bacakan tentang firman Tuhan ini. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari segala orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu yang diselamatkan. Saudara baca lagi di dalam Markus 16 ayat 16. Ya, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nih firman Tuhan yang katakan nih, bukan saya. Jadi barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis, dialah yang masuk surga. Nah, kalau ada hamba Tuhan mengatakan orang yang nggak percaya Yesus pun bisa masuk surga kalau dia berbuat baik, itu berarti hamba Tuhan atau hamba iblis. Saudara bisa mikir sendiri. Sekalipun dia itu malaikat, kalau dia mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan memberitakan Injil yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu hamba Tuhan. Hamba iblis, korbannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, berlawanan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan barang siapa yang percaya Yesus akan diselamatkan, yang nggak percaya akan dihukum. Ini firman Tuhan yang katakan. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan orang yang nggak percaya Yesus juga, orang yang nggak percaya Yesus nggak dihukum masuk surga, itu hamba Tuhan atau hamba iblis? Saudara bisa mikir. Ada hamba Tuhan yang mengatakan seperti itu. Galatia 1 ayat 4-6. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Injil ini saudara yang kekasih, firman Tuhan itu Injil. Kalau ada yang memberitakan tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab ini, berarti itu bukan Injil Kristus, Injil lain. Jadi ada hamba Tuhan yang mengatakan di luar Yesus ada keselamatan, itu bukan Injil Kristus, Injil lain. Dan terkutuklah orang yang memberitakan Injil itu, dan terkutuklah orang yang mendengar. Loh, mungkin di kacamata manusia hamba Tuhan seperti ini luar biasa pintarnya. Kalau ngupas firman Tuhan ayat per ayat, tapi berlawanan dengan firman Tuhan. Ini yang saya ingin katakan sebagai hamba Tuhan.
Kacamata Tuhan berbeda dengan kacamata manusia. Kacamata Tuhan, orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia akan binasa. Itu kacamata Tuhan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan di luar Yesus ada keselamatan apabila dia berbuat baik, itu bukan kacamata Tuhan, kacamatanya sendiri. Mungkin saking pinternya saudara yang kekasih, dia protes firman Tuhan ini. Firman Tuhan diprotes sama dia, saking pinternya itu hamba Tuhan, sehingga dia menjadi hamba iblis. Saya katakan apa adanya. Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan seperti ini, saudara mati, kemana? Saudara baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikris. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di luar ada keselamatan, itu bukan hamba Tuhan, tapi penyesat. Ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Di akhir zaman itu kata Tuhan sudah banyak muncul hamba antikris, penyesat-penyesat di dunia loh. Berarti di Indonesia juga ada. Penyesat. Penyesat itu apa sih? Orang yang tidak memberitakan Injil dengan benar. Itu namanya penyesat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, dia bilang ada keselamatan. Itu kan termasuk penyesat. Menyesatkan orang-orang Kristen. Kalau saudara percaya dengan apa yang dikhotbahkan sama dia, maka saudara akan mendapat bagian dari. Saudara baca lagi di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang kelanjutan ayat ini ya, saya ringkas saja. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalau saudara mendukung hamba Tuhan yang seperti ini, yang mengatakan di luar Yesus ada keselamatan, saudara mendukungnya, maka saudara mendapat bagian dari kejahatannya. Saudara berbuat baik, tetapi saudara mendukung hamba Tuhan yang sesat, maka saudara akan mendapat bagian dari kejahatannya. Sesat itu apa, saudara? Banyak orang nggak ngerti tentang sesat. Menurut saudara, saya sesat. Belum tentu menurut Tuhan saya sesat. Mungkin saudara menilai saya nggak sesat, tapi di mata Tuhan bisa dikatakan saya ini sesat loh. Jadi saudara harus mengerti firman Tuhan, baru saudara tahu mana yang sesat, mana yang enggak. Ini menurut Alkitab nih saudara yang kekasih. Saya nggak nambah-nambahin, saya nggak ngurang-ngarangin. Apa itu sesat? 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Biliam anak Bor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan, dia dikatakan di sini dikatakan pembuat kejahatan. Saya ulangin lagi 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Sebab oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Biliam anak Bor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan, ya, saudara akan tersesat. Dan di situ dikatakan pembuat kejahatan. Hamba Tuhan yang khotbahnya tidak sesuai dengan apa isi dari Alkitab ini, mereka akan tersesat. Sekalipun dia itu hamba Tuhan senior.
Di mata Tuhan dia itu jahat. Saya ingin katakan sekali lagi. Banyak hamba Tuhan di akhir zaman ini. Sepertinya hamba Tuhan, ternyata bukan hamba Tuhan. Karena dia tidak mempraktekkan isi dari Alkitab ini. Saya terang-terangan kepada saudara, di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan tidak mau menjalankan hukum Taurat. Mereka mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. Nggak perlu lagi hukum Taurat. Itu kata dia. Mereka mengatakan hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Iya kan? Di akhir zaman itu banyak hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Karena udah ada hukum kasih karunia, kata dia. Iya nggak masalah sih. Dia katakan seperti itu nggak masalah. Tetapi kita kupas. Apakah benar hukum Taurat itu nggak berlaku lagi? Saudara baca di dalam Matius 5. Saya ulang-ulang ini firman Tuhan. Karena banyak yang salah. Makanya saya ulang-ulang ini khotbahnya. Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini yang katakan Yesus. Ya. Saya ulangi lagi. Ini yang mengatakan yang punya sorga ya. Yesus ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, ini satu iota atau satu titik. Saya ulangin lagi ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan duduk di surga yang paling atas. Jadi ini di sini ada dua hamba Tuhan nih, saudara yang kekasih. Ada yang mengatakan nggak usah pakai hukum Taurat, dia mati duduk surga yang paling bawah. Sedangkan hamba Tuhan yang mengajarkan hukum Taurat dan mempraktekkan isi hukum Taurat, dia akan mati duduk surga yang paling atas. Ini ada dua hamba Tuhan nih. Di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat. Boro-boro menjalankan hukum Taurat. Ngajarin hukum Taurat kepada jemaat aja enggak. Sehingga Tuhan mengatakan, orang seperti ini mati duduk surga yang paling bawah. Ya. Nah, pada Yesus sudah mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia ini kiamat. Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia kiamat. Itu kata Yesus. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi sekarang ini, pada dunia masih ada, maka hamba Tuhan itu melawan perintah Yesus. Di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan melanggar perintah Yesus. Yesus mengatakan suruh menjalankan hukum Taurat. Banyak hamba Tuhan tidak mau menjalankan hukum Taurat. Dia mengatakan sudah ada Yesus, sudah ada kasih, nggak perlu lagi hukum Taurat. Ini permasalahan besar, saudara yang kekasih. Kalau saya nggak mau pusing, saya ikuti aja perintah Tuhan Yesus. Saya menjalankan hukum Taurat. Ini masalah hukum Taurat nanti saya akan kupas. Banyak orang nggak ngerti tentang hukum Taurat. Alergi dengan hukum Taurat. Saya nggak alergi dengan hukum Taurat. Karena perintah Tuhan Yesus menjalankan hukum Taurat yang paling. Orang yang menjalankan hukum Taurat mati masuk di surga yang paling atas. Saudara ingin masuk, kalau saudara ingin mati masuk surga yang paling atas, saudara jalankan hukum Taurat. Ini Yesus yang katakan. Amin. Hukum Taurat itu salah satunya. Saya kupas sedikit aja hukum Taurat nih, nggak banyak. Nanti suatu saat saya kupas Taurat dengan jelas. Salah satu hukum Taurat itu bayar perpuluhan. Perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat.
Nah, banyak akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan yang mengatakan nggak usah bayar perpuluhan. Karena perpuluhan itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Yang Tuhan minta itu bukan 10%, 100%. Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saya ngerti masalah ini. Perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Kalau nggak dijalankan, saudara melanggar hukum Taurat. Sedangkan orang yang melanggar hukum Taurat duduk surga yang paling bawah. Kalau saudara diajarkan hamba-hamba Tuhan yang mengatakan nggak usah bayar uang perpuluhan, itu berarti saudara termasuk kasar ngomongnya disesatkan. Saudara diajarkan supaya saudara melawan perintah Tuhan. Kalau saudara diajarkan nggak usah bayar uang perpuluhan, berarti saudara diajarkan untuk melawan Yesus. Yesus mengatakan Matius 22 ayat 21, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib saudara berikan kepada Tuhan. Apa yang saudara wajib saudara berikan kepada Tuhan? Ya, punya Tuhan. Punya Tuhan itu apa? Di Imamat 27 ayat 30, uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Uang perpuluhan, uang saudara, harta saudara, 10%-nya itu milik Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Kalau saudara dianjurkan sudah nggak usah bayar uang perpuluhan, berarti saudara diajarkan untuk melawan perintah Tuhan. Tuhan suruh mengatakan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib saudara berikan kepada Tuhan. Uang perpuluhan kan punya Tuhan. Kalau saudara di hamba Tuhan mengajarkan nggak usah bayar uang perpuluhan, berarti saudara diajarkan untuk melawan perintah Tuhan. Tapi nggak sadar. Kalau saudara melawan perintah Tuhan, saudara mati. Saudara masuk surga enggak? Saya ingin katakan sekali lagi. Kalau saudara melanggar perintah Tuhan, melawan perintah Tuhan, saudara mati, saudara masuk surga enggak? Enggak masuk. Ini yang dikatakan penyesat. Nggak usah bayar uang perpuluhan. Perpuluhan kan perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Hamba-hamba Tuhan seperti inilah yang dikatakan penyesat. Dia menganjurkan jemaatnya untuk melawan perintah Tuhan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, saudara harus mengikuti perintah Tuhan daripada perintah hamba Tuhan. Nanti kalau saudara mati, nggak masuk surga, saudara nyesel. Saudara nyesel. Saya hamba Tuhan, saya harus mengatakan seperti ini. Kenapa? Banyak hamba Tuhan yang melanggar perintah Tuhan. Banyak hamba Tuhan melawan perintah Tuhan. Sehingga jemaatnya diajarin juga untuk melawan perintah Tuhan. Tapi nggak sadar. Mereka hanya mengandalkan pujian. Mereka hanya mengandalkan doa. Mengandalkan pelayanan. Tapi melawan perintah Tuhan. Tuhan suruh mengatakan berilah kepada Tuhan apa yang wajib. Wajib itu harus loh saudara yang kekasih. Bukan sukarela. Kalau sukarela bisa kita beri, bisa tidak. Tetapi kalau wajib, itu harus 10% dari hartamu punya Tuhan, kembalikan. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan nggak usah bayar uang perpuluhan, berarti hamba Tuhan itu mengajarkan saudara melawan perintah Tuhan. Ini yang dinamakan hamba iblis, melawan perintah Tuhan. Saya jarang khotbah di gereja. Karena banyak gereja yang melawan perintah Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Di akhir zaman Tuhan mengatakan apabila pembinasa berdiri di tempat yang kudus, maka para pembaca harus hati-hati. Pembinasa yang berdiri di atas tempat yang kudus adalah hamba Tuhan, khotbahnya melawan perintah Tuhan. Sehingga dia membunuh rohani jemaatnya. Berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, nggak ngerti firman Tuhan. Itu ada yang salah.
Ini masalah besar, saudara yang kekasih. Masalah surga dan neraka harus serius. Kacamata Tuhan, kalau tidak menjalankan perintah Tuhan, itu penjahat di mata Tuhan. Banyak tuh hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Mungkin di mata jemaatnya hamba Tuhan ini baik, suka memberi, suka menolong, doanya nggak salah, khotbahnya pintar, sempurna di mata jemaatnya. Tetapi kalau dia melawan perintah Tuhan, maka di kacamata Tuhan dia itu adalah pembuat kejahatan. Tuhan mengatakan suruh bayar uang perpuluhan. Berikanlah kepada Tuhan. Itu kan disuruh, saudara. Berikanlah apa yang miliknya Tuhan kan? Perpuluhan kan? Imamat 27 ayat 30, uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Tuhan suruh mengembalikan uang perpuluhan. Lalu ada hamba Tuhan mengatakan, nggak usah bayar uang perpuluhan. Perpuluhan kan perjanjian lama. Perpuluhan kan Taurat. Sekarang kita zaman kasih karunia, bukan menjaman hukum Taurat. Itu kata dia. Kata firman Tuhan mengatakan, hukum Taurat itu berlaku sampai dunia kiamat. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi ingin menyempurnakan. Di akhir zaman Tuhan mengatakan banyak hamba-hamba iblis yang menjadi hamba Tuhan. Saudara sebagai orang Kristen, kalau saudara nggak ngerti masalah ini, saudara mati, berat mau masuk surga. Jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Jangan hanya mengandalkan mujizat masih ada. Jangan mengandalkan hamba Tuhan yang nggak benar. Andalkanlah firman Tuhan ini. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, namanya orang Kristen pasti punya Alkitab. Saya ingin katakan sekali lagi ya, saudara. Saudara melihat saya kan? Saya lagi megang apa? Megang Alkitab. Nah, keselamatan saya ada di tangan saya. Bukan di tangan orang lain. Bukan di tangan hamba Tuhan. Di tangan saya. Karena di tangan saya ini ada Alkitab. Nah, Alkitab inilah yang akan menyelamatkan saya. Kalau ada hamba Tuhan, khotbahnya tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab ini, maka orang itu disebut penyesat. Saya ulangin sekali lagi. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, nggak usah bayar uang perpuluhan. Perpuluhan itu kan perjanjian lama. Perpuluhan itu kan bagian Taurat. Nggak usah dijalankan. Sekarang perjanjian baru. Zaman anugerah. Kalau ada hamba Tuhan seperti itu, maka di kacamata Tuhan, hamba Tuhan itu adalah seorang penyesat. Meninggalkan kebenaran. 2 Petrus 5 ayat 15. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan, dia akan tersesat. Sekalipun dia itu hamba Tuhan. Sekalipun dia itu malaikat. Kalau dia melanggar firman Tuhan, dia tersesat. Di sini nggak ada hamba Tuhan senior, junior, nggak ada. Di sini hanya ada benar atau salah. Sekalipun dia senior, kalau dia melawan perintah Tuhan, ia tersesat. Di akhir zaman Tuhan sudah mengatakan, penyesat sudah ada di dunia ini. Dan dia menyebar ke seluruh dunia. Apabila orang menerima salamnya dari orang hamba Tuhan seperti ini, maka orang itu akan mendapat bagian dari kejahatannya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Barang siapa yang menerima salam hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, mereka mendapat dari kejahatan. Ikut dalam kejahatannya. Di akhir zaman, saudara yang kekasih, untuk mendengar firman Tuhan yang benar-benar dari Tuhan, itu sangat susah. Saudara perhatikan di akhir zaman, gereja saling berantem.
Pendeta A berantem sama pendeta B. Pendeta senior berantem sama pendeta senior. Rebutan jemaat. Dia nggak mikir kebenaran itu. Dia nggak mikir keselamatan jemaatnya. Yang dia pikir asal bisa jemaat gue tambah banyak. Tapi dia nggak mikir keselamatan jemaatnya. Jemaatnya mau masuk neraka dia nggak pikirin. Saya nggak habis pikir, saudara yang kekasih. Hamba Tuhan itu semakin pintar bukan semakin baik, semakin jahat. Saya nggak habis pikir. Semakin mengerti firman Tuhan, semakin jahat. Bingung saya. Semakin terkenal hamba Tuhan, bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Saya ngomong apa adanya ini di YouTube ini. Saudara perhatikan di akhir zaman. Yang tadi saya ngomong. Saya ulang-ulang ngomong ini. Saya digerakkan oleh Tuhan untuk mengatakan seperti ini. Di akhir zaman ini, orang Kristen itu sudah seperti krisis. Krisis kebenaran firman Tuhan. Untuk mencari hamba Tuhan yang jujur itu susah. Untuk mencari hamba Tuhan yang mempraktekkan isi dari Alkitab ini susah. Kalau untuk mencari hamba Tuhan yang pintar itu gampang. Saudara bayangkan, saudara yang kekasih. Kalau Tuhan sudah mengatakan suruh membayar uang perpuluhan. Berikanlah kepada apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Apa yang wajib saudara berikan kepada Tuhan? Uang Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Kalau saudara tidak mengembalikan uang miliknya Tuhan, berarti saudara melanggar perintah Tuhan. Berarti saudara melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan sudah mengatakan begini. Berikanlah ya kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan gak usah bayar uang perpuluhan, berarti dia itu mengajarkan saudara supaya saudara melawan perintah Tuhan. Di akhir zaman ini banyak seperti itu. Jemaat gak ngerti firman Tuhan, ikut aja apa yang dikatakan pendetanya. Padahal pendetanya salah, melawan perintah Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan ini. Harus saya mengatakan, karena saya hamba Tuhan. Saya harus membela kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan membela kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang akan membawa saya duduk surga yang paling atas. Kalau saudara sudah mengerti tentang firman Tuhan, maka saudara bisa membedakan mana hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang salah. Selama saudara tidak mengerti firman Tuhan, saudara nggak bisa menilai hamba Tuhan itu benar atau tidak. Saya ngerti firman Tuhan, saudara yang kekasih. 30 tahun saya belajar firman Tuhan. Tuhan suruh mengatakan, Fit, jujur, beritakan Injil apa adanya. Praktekkan firman Tuhan. Saya ulangin lagi kesaksian sedikit. Saya pernah saya penginjil. Saya bukan gembala. Saya penginjil. Jadi nggak ada jemaat. Ada satu orang mengatakan kepada saya, Ko David, saya bayar perpuluhan sama Ko David, mau nggak? Saya hamba Tuhan. Dia ingin menjalankan perintah Tuhan. Saya dukung. Boleh. Ini uang perpuluhan saya pegang. Tapi ini bukan uang saya, uang Tuhan. Ya. Kasihlah dia uang perpuluhan sama saya. Kasih. Berapa tahun dia kasih? 2 tahun apa? Berapa tahun lagi? Suatu saat dia dalam kesusahan. Yang bayar uang perpuluhan itu dalam kesusahan. Datang kepada saya. Fit, saya dalam kesusahan. Usaha saya nggak muter. Uangnya nggak muter itu. Tahu ya saudara ya. Lalu saya katakan, nah ini uang perpuluhan ini bukan punya saya loh. Punya Tuhan. Lu kan anak Tuhan. Lu dalam kesusahan. Nih gue kembaliin lagi uang perpuluhan lu yang lu berikan kepada Tuhan. Selesai. Lalu usaha dia pulih lagi.
Itu fungsi seorang hamba Tuhan. Kerja sama Tuhan. Tuhan nggak bisa megang uang perpuluhan kau. Saudara nggak bisa kasih uang perpuluhan kepada Tuhan. Nggak bisa. Kasih pada hamba Tuhan. Tapi uang itu bukan punya hamba Tuhan ya. Punya Tuhan ya. Nah, hamba Tuhan hanya mengkoordinir uang perpuluhan itu. Saya pulangin lagi uang perpuluhan yang dia berikan kepada saya. Lalu istri saya ngomong, Fit, kok kalau lu jadi pendeta lu nggak bisa kaya. Betul. Betul. Jadi pendeta itu nggak bisa kaya. Kenapa? Karena dia nggak kerja. Mau kaya dari mana orang namanya nggak kerja? Saudara, kan betul ya? Kalau nggak kerja bisa kaya nggak? Nggak bisa. Kecuali diberi kepada jemaat. Dibeli mobil, dibeliin rumah, dikasih uang. Salah nggak? Nggak salah. Itu baru bisa kaya. Hamba Tuhan yang diberi mobil, diberi rumah, dibeli tanah, diberiin uang sama jemaatnya, baru bisa kaya. Saya nggak ada jemaat, siapa yang memberi saya? Nggak ada. Tapi saya diberi sorga sama Tuhan. Amin. Itu lebih dari harta. Hamba Tuhan yang kaya dari uang perpuluhan. Saya ulangin lagi. Hamba Tuhan yang kaya dari uang perpuluhan itu pasti dari pencuri itu. Uang Tuhan diambil beli mobil, beli tanah, beli rumah. Itu mencuri kan? Punya Tuhan diambil untuk beli mobil, beli rumah. Itu pencuri saudara. Kayak Yudas. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yudas mencuri uang kas Tuhan. Yang bahaya lagi ada hamba Tuhan mengatakan gak usah bayar uang perpuluhan. Lebih parah. Ya, saudara sudah tahu ya antara kacamata Tuhan dan kacamata manusia. Saya beritakan Injil ini supaya saudara ngerti. Kalau saudara udah ngerti, puji Tuhan. Kalau saudara belum ngerti, saudara bisa hubungi saya. Saya ngomong di sini apa adanya. 10% dari orang Kristen bisa masuk surga, itu sudah hebat. 10% hamba Tuhan atau 10% orang Kristen kalau bisa masuk surga, itu sudah hebat. Kenapa? Kalau saya lihat dari realita di dunia ini, orang-orang Kristen itu banyak yang sudah ditipu oleh hamba-hamba iblis, menyamar seperti hamba Tuhan. Percaya saja masuk surga, setelah mati masuk neraka. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Kalau saudara nggak sepaham sama saya, apa yang saya khotbahkan, waktu yang nanti membuktikannya. Ya, hamba Tuhan yang nggak menjalankan perintah hukum Taurat, pasti nggak senang sama saya. Hamba Tuhan yang maling uang perpuluhan, pasti nggak senang sama saya. Nggak masalah. Yang penting Tuhan yang senang sama saya. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah membuka rahasia kerajaan surga. Perbedaan antara orang baik dan orang jahat. Perbedaan antara hamba Tuhan dan hamba iblis. Hamba Tuhan menjalankan perintah Tuhan. Hamba iblis melawan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin.